من مثلكم برسول الله ينتسب من مثلكم برسول الله ينتسب ليت الملوك لها من جدكم نسب فاهتزت الأرض إجلالا لمولده شبيهة بعروس هزها طرب حب أحمد قلبي سكن يا عيني وفت علي المؤتمن يا عيني حب أحمد قلبي سكن يا عيني وفت علي المؤتمن يا عيني وابني الحسين والحسن يا عيني اللهم صل وسلم وبارك عليه. Hadirin hadirat rahimakumullah. Waktu Nabi Ibrahim alaihi salam akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim tidak mau. Bahkan malaikat Israel dipukul oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Tidak mau ia dicabut nyawanya oleh Israel. Kembali Israel menemui Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Ibrahim tidak mau dicabut nyawanya. Sampai Allah katakan kepada malaikat Israel, wahai Israel, katakan kepada Nabi Ibrahim, apakah tidak suka seorang kekasih akan berjumpa dengan kekasihnya? Diucapkan itu oleh malaikat Israel kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka akhirnya saat itu Nabi Ibrahim baru ia ingin dicabut nyawanya untuk berjumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Idris waktu akan dicabut nyawanya ia menangis. Israel bertanya, wahai Idris, apakah engkau takut dengan api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Nabi Idris saat itu mengatakan, ya Israel, aku bukan takut dengan nerakanya Allah, tetapi yang aku takutkan adalah aku tidak lagi bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, seorang ulama Sulaiman Ad-Darani, beliau mengatakan, lau khuyyirtu bi an amuta wa adkhulal jannah wa bi an usalli rak'ataini lakhtartu shalah. Seandainya aku diberikan pilihan oleh Allah, aku mati langsung masuk surga, atau aku mengerjakan dulu salat 2 rakaat, niscaya yang aku pilih adalah mengerjakan salat 2 rakaat. Nah, kira-kira kita kalau disuruh milih mati langsung masuk surga, mau apa kagak? Semua kita menjadi orang-orang yang mendambakan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun perjalanan menuju surganya Allah bukan perjalanan mudah.
namun perjalanan yang panjang. Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu beliau mengatakan bahwa manusia yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan hidup ke dunia, kalau ditanya nih, kita ini lahir ke dunia kepengenan siapa? Ada enggak orang yang pengen dilahirkan ke dunia? Semua orang mungkin kalau boleh milih dia pengen lahir menjadi anaknya Soeharto atau jadi anaknya Raja Inggris, yang duitnya banyak. Nah, mungkin seseorang akan memilih seandainya dia disuruh pilihan, dia lahir atau tidak lahir, ya Allah mendingan saya kagak lahir aja deh, biar kagak ada hisab. Karena nanti semuanya orang akan menyesal tatkala mendekati kematian. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Semua orang nanti akan mengalami perasaan bahwa dirinya lebih pantas masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, maka kita kagak bisa milih dari siapa kita dilahirkan. Kita tidak bisa menentukan bagaimana jalan hidup kita. Makanya Imam Ghazali radhiyallahu anhu beliau katakan manusia hidup ini Allah Subhanahu wa taala taskhirkan. Jadi kita lahir ke dunia ini emang Allah udah tentuin. Semuanya jalan hidup kita sudah Allah Subhanahu wa taala tulis di Lauhil Mahfuz. Nah sekarang yang penting untuk kita ketahui, orang hidup itu dia ada tantangannya yang harus dia hadapi. Yang pertama, orang hidup itu tantangannya adalah rezeki. Orang hidup Allah kasih sifat egois. Semua orang pasti mikirin kebutuhannya sendiri, ya. Tetapi tatkala ia hidup kemudian memikirkan kebutuhannya sendiri, dia akan Allah Subhanahu wa taala hadapkan pada dunia. Yang dunia kata Allah di dalam Al-Qur'an, ad-dunya mata. Dunia itu adalah kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala pampangkan kepada manusia. Maka sehebat apapun orang di dalam ilmunya, sekuat apapun orang di dalam ibadahnya, namun sulit baginya untuk melawan hawa nafsunya sendiri, ya? Betul nggak? Kadang-kadang tidurnya sendiri, bangunnya berdua. Otak manusia penuh dengan hayalan, otak manusia penuh dengan angan-angan. Kenapa otak kita banyak angan-angan? Kenapa otak kita banyak khayalan? Karena otak yang seharusnya akal pikiran itu mengakui segala kelemahan, dia akan menjadi lebih karena Allah sempurnakan manusia dengan syahwat dan hubud dunia, ya. Makanya kalau sekarang nih, kenapa belum pada pulang? Ini Maulid kenapa belum pada pulang? Karena nampannya belum dikeluarin, ya. Nah kalau misalnya ada jeda dulu, ayo hadirin kita makan dulu, ya. Habis itu baru dengerin ceramah lagi. Kira-kira pada pulang apa kagak? Pulang. Nah itu syahwat, ya. Jadi semua manusia hidup itu ada syahwat yang mengekang akalnya, ya. Maka ada di manusia dihadapkan dengan rizki, dia harus hidup itu memenuhi kebutuhannya. Anak muda malas, udah malas tukang begadang, setiap hari maunya ada duit, minta sama orang tuanya, kerja kagak mau, ya. Tapi ngomongnya sih bagus. Oh kalau aneh sih asal ngopi sama ngerokok aja juga udah kenyang katanya. Jadi nggak makan, enggak. Kalau ada tahlil aja makan, kalau ada tahlil. Kalau ada yang meninggal baru makan. Apakah akhirnya orang akan dihadapi dengan kehidupan seperti itu? Tidak. Karena kita semuanya dalam mahalus syariah namanya, ya. Dalam mahalus syariah. Kalau lapar pengen
makan, kalau haus pengen minum, kalau ngantuk pengen, nah kalau sendirian lama-lama pengen kawin. Nah kan akhirnya biar dia begitu juga pengen kawin. Nah, akhirnya dipaksain dia nikah. Setelah nikah dia dihadapkan dengan dunia. Ad-dunya mata. Mungkin tadi seorang pemuda dia merasa cukup, dia main di masjid, dia diam nungguin kalau ada tahlilan aja dia makan. Selebihnya gimana aja rezekinya. Kalau dia punya istri tidak. Nah, ma'asyiral hadirin, inilah perjalanan hidup manusia yang semua kita tidak bisa melewatinya. Ya. Apakah dunia itu gampang diraihnya? Oh tidak. Ya. Karena kita beda sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad, sahabat-sahabat deketin Nabi, laparnya hilang. Ya. Istri-istri Nabi ngelihat Nabi seneng. Ya. Nabi pulang kagak bawa duit pada kenyang. Ya. Itu istri Nabi ngelihat Nabi. Kalau bini kita ngelihat kita pulang kagak bawa duit gimana? Pulang bawa duit dikit aja ngambek. Gimana pulang kagak bawa duit? Makanya tatkala Nabi kita Muhammad pulang ke rumah, ya Aisyah, al indaki ta'am, wahai Aisyah, engkau punya makanan atau tidak? Kata Aisyah, tidak ada ya Rasulullah. Idzan ana shaim, kalau begitu aku puasa wahai Aisyah. Ini Nabi kita Muhammad. Kalau kita kagak bisa, biar bawa duit aja bini kita cemberut, apalagi kagak bawa duit. Beda. Nah, ad-dunya mata, inilah ya kehidupan nyata yang akan dihadapi oleh kita semuanya. Apalagi kalau bicara birrul walidain, ada anak yang rajin ngaji nih, dia ikut hadroh, dia ikut pengajian tapi nggak kerja, pulang ke rumah diomelin sama nyaknya, lu ngaji mulu, lu maulid mulu, emang nggak mau kawin, emang nggak mau nyari rezeki. Ya. Kalau zaman dulu enak Betawi, kawin jual tanah, ya. Sunatan jual tanah, ya. Pergi haji jual tanah, ya. Bapaknya kawin lagi jual tanah lagi. Kalau sekarang apaan yang mau dijual? Ya. Udah nggak ada yang dijual. Yang dijual sekarang harga diri. Ya. Jadi banyak orang-orang Islam pada ngejual harga diri. Kenapa tadi tuh? Karena dunia yang menjadi keinginannya. Sementara kata Imam Ghazali, setelah rizki dunia ada yang akan meracuni manusia. Apa itu? Itulah hawa nafsu dan hubud dunia. Nah, inna haula'i yuhibbunal ajilah. Manusia itu pengennya buru-buru, pengen buru-buru mendapatkan kenikmatan, pengen buru-buru merasakan kenikmatan. Makanya banyak akhirnya orang itu menghalalkan segala cara untuk dia mendapatkan kenikmatan dunia. Nah, setelah syahwat tadi ada lagi kata Imam Ghazali, yang terakhir setan. Inilah ma'asyiral hadirin rahimakumullah, tantangan kita dalam hidup. Kita beriman, berusaha kita jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, kalau kita menjadi orang-orang yang tidak menggunakan akal kita tadi untuk meredam syahwat, kalau kita tidak menjadikan akal kita tadi untuk mengakui segala kelemahan manusia, tetapi kita jadikan akal kita merasa bahwa kita mampu untuk bisa menguasai segala-galanya, sebagaimana sekarang paham-paham qadariyah, paham-paham sekularisme, liberalisme yang mengedepankan akal untuk menjadikan segala-galanya. Nah, hati-hati, yang dibaca, yang dilihat, ya, itu bukan berarti semuanya benar. Ulama kita berikan gambaran asyari'atu kasafinah. Ya.
Syariat itu seperti perahu besar. Wal haqiqatu kal bahri. Hakikat itu seperti lautan yang membentang luas dengan kedalamannya. Wal ma'rifatu ad-durru ghala. Sementara ma'rifah itu adalah mutiara yang mahal harganya. Nah, ma'asyiral hadirin, kita sekarang nih ibaratnya lagi naik perahu besar. Perahu besar kita itu namanya mazhab Imam Syafi'i. Ya. Mazhab Imam Syafi'i itu trayek kita. Kalau dulu orang ya di Kalimalang ada 54 dari Kampung Melayu sampai Kalimalang sampai Kodim. Itu namanya nomor trayek. Ada mikrolet 01 sampai ke Senen, 02 nyampe Pulau Gadung. Itu namanya trayek. Kalau sekarang orang pergi-pergian kagak naik trayek lagi. Dia kagak lihat nomor kendaraan, cuma nelpon dari rumah doang. Dia panggil Grab, ya, itu kendaraan nyamper dia ke rumahnya. Sekarang seperti itu orang belajar agama. Ada yang belajarnya lewat YouTube doang, ya. Ada yang belajarnya dari konten-konten yang ada. Ya. Kenapa ulama-ulama kita mengajarkan kita untuk ngaji itu pakai kitab? Karena kitab itu ada khodamnya. Makanya bapak-bapak dulu ada gak orang yang pada kesurupan? Zaman dulu orang gak ada yang kesurupan. Kenapa? Karena kitab-kitab itu ada khodamnya. Sekecil kitab Babul Minan dulu, Tasrifan, ya kan pada baca dulu tuh sampai Babul Minan, dibawa kecil-kecil. Ini biar kitabnya enteng, khodamnya banyak. Nah, jadi orang dulu nggak ada yang kesurupan. Kalau orang sekarang kenapa kesurupan? Karena belajarnya dari handphone. Emang handphone setan semua lagi. Ya. Tadi seperti kendaraan yang tidak bernomor. Nah, sekarang kita ibaratkan kita naik di dalam perahunya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, mengarungi lautan yang dalam. Ya. Kenapa ulama itu mempersamakannya dengan lautan? Karena lautan di dalamnya itu keindahannya berbeda-beda. Ya. Keindahan ikan-ikan yang ada di dalam lautan di kedalaman 1000 meter, 2000 meter sampai 100.000 meter di bawah itu akan berbeda-beda. Nah, maksudnya kedalaman itu apa? Kedalaman kita di dalam beribadah. Nah, kalau sekarang ditanya sholat sunnah yang kita kerjain, sholat sunnah apa aja? Ayo, qobliyah, ba'diyah dikerjain apa kagak? Witir dikerjain apa kagak? Nah, duha dikerjain apa kagak? Nah, sholat fajar sebelum subuh, ya, dikerjain apa kagak? Nah, sholat israq, ya, sholat israq habisnya waktu subuh. Sekarang itu kira-kira 5:30. Ngerjain apa kagak? Ya. Ngaku jadi umatnya Nabi Muhammad. Sunnah-sunnah Nabi Muhammad dalam sholat yang ibadah afdolnya itu adalah sholat, kagak kita kerjain. Pengen diaku jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna fid dunya jannah. Di dunia ada surga. Wa man dakhalaha lam yashtaki jannatal akhirah. Orang yang masuk ke dalamnya dia tidak akan lagi rindu akan surga akhirat nanti. Makanya Rabi'atul Adawiyah Al-Baghdadiyah, ya. Rabi'atul Adawiyah ada dua, ada Rabi'atul Adawiyah Al-Baghdadiyah, ada Rabi'atul Adawiyah Al-Misriyah. Kalau Rabi'atul Adawiyah Al-Misriyah dia orang kaya karena suaminya kaya meninggal dunia.
Dia menikah lagi sekedar suami keduanya untuk menyalurkan sedekahnya. Kalau Rabi'atul Adawiyah Al-Baghdadiyah, dia adalah pernah menjadi seorang budak. Dalam keadaan budaknya pernah ia disuruh melacurkan dirinya. Namun akhirnya dia menjadi orang yang ahli ibadah sampai Allah perlihatkan gambaran-gambaran surga di dalam ibadahnya. Namun yang dia katakan, ya Allah, bukan ini yang aku inginkan, tetapi yang aku inginkan adalah memandang zatmu yang mulia. Ali Zainal Abidin, cucu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau kalau salat tahiyat dia baca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dia dengar jawaban Nabi Muhammad menjawab salamnya. Allahumma sholli wa sallim. Kita pernah enggak lagi baca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita dengar Nabi jawab. Enggak pernah. Tapi tumbuhin keyakinan kalau Nabi jawab salam kita. Rasakan jawaban Rasulullah tatkala kita mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, jadi sekarang ini kita bentuknya bukan sekedar pengakuan, ngaku orang Islam, ngaku umatnya Nabi Muhammad, tapi apaan ibadah yang diikutin. Kalau sholat-sholat sunnahnya Nabi yang dikerjakan tadi saja kita ikutin, bagaimana kita akan bisa sampai selevel Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang tatkala wafatnya Nabi kita Muhammad, dia katakan kepada putrinya Siti Aisyah, istri Nabi kita Muhammad, wahai Aisyah, apa sunnah Rasulullah yang belum aku kerjakan? Apa sunnah Rasulullah yang belum aku kerjakan? Berarti kan semuanya dikerjain, semuanya diikutin. Nah, kita mau ngaku jadi umatnya Nabi Muhammad, tetapi apa dari sunnah-sunnah Nabi Muhammad yang kita kerjain? Nah, sekarang mari kalau kita menghisap diri kita nih, kita lihat diri kita ya. Kalau ada ayat udkhulu fis silmi kafah wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kamu tidaklah kamu lihat tanda-tanda kebesaran Allah. Sekarang coba atu-atu panca indera kita lihat. Kita punya mata, masih demen ngelihat yang haram enggak? Mata kita masih ngelihat yang haram enggak? Masih. Kuping kita masih dengerin yang haram enggak? Masih. Mulutnya masih ngomongin hal-hal yang haram enggak? Masih. Kakinya melangkah ke tempat-tempat yang haram? Masih. Tangannya menyentuh hal-hal yang syubhat? Masih. Otaknya, pikirannya kacau, hatinya geremet, banyak ketakaburan, kesombongan, iri dengki. Jadi dalam diri kita yang Islam apanya ya? Dalam diri kita yang Islam apanya? Jadi kita sekarang ini mengislamkan diri kita aja susah ya. Makanya kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanuka ratban bidzikri. Hendaknya kamu senantiasa menjadi orang-orang yang mengingat Allah dengan lisanmu. Kalau tidak dengan lisanmu, dengan pikiranmu. Kalau tidak dengan pikiranmu, dengan hatimu. Bagaimana akhirnya 24 jam itu kita menjadi orang-orang yang tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama-ulama kita tahu betul, makanya dibikin acara-acara peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Sya'banan, Rawahan ya. Semuanya dibikin nuzul Quran. Kenapa? Karena kita umat-umat yang lalai untuk mengingat Allah dan Rasulnya. Nah tadi
Kalau mulai mendalami ibadah, ya Allah saya nggak mau tidur kecuali malam setelah saya baca surah Al-Mulk, ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal. Sampai selesai baru kita tidur. Ya Allah, kami sudah menyerahkan diri. Kita pengen tidur dengan harapan mudah-mudahan kalau kita mati jasad kita utuh. Ya. Mudah-mudahan kalau kita meninggal jasad kita utuh. Wudu, baca tabarok, ya. Mudah-mudahan berharap kepada Allah, ya. Manusia tidak bisa menentukan langkahnya di dalam berikhtiar meskipun manusia harus berikhtiar. Maka berjalanlah manusia berikhtiar, tetapi dengan ikhtiarnya diiringi dengan tawakal. Baca idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah, dan seterusnya. Ya Allah, di zaman susah, ya. Susah ekonomi, susah segala-galanya. Ngadu kita kepada Allah. Li ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum. Alladzi at'amahum min ju', hakikatnya Allah lah yang mengenyangkan perut kita. Allah yang mengenyangkan perut kita, dan Allah yang memberikan keamanan, rasa damai buat kita. Nah, ibadah-ibadah itu ibaratnya kita menyelamkan diri kita di dalam lautan. Orang yang nyelamnya 10 meter dia akan lihat ikan-ikan keindahan di dalam kedalaman 10 meter. Yang 100 meter dia akan mendapati keindahan dalam laut pada jarak 100 meter. Yang 1000 meter demikian, sampai yang pada dasar laut, ya, di dasar laut tidak ada lagi cahaya. Ikan tidak lagi punya mata. Namun di sana ada kehidupan nyata yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Allah perlihatkan kepada manusia. Begitu hebatnya Allah menciptakan kehidupan. Tatkala di dalam kedalaman dasar laut tidak lagi ada cahaya, tidak ada lagi mata memandang. Seakan-akan kita semuanya larut di dalam kemahabesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Buta deh tuh. Maksudnya apa? Orang kalau sudah menikmati ibadah dia akan buta dengan kenikmatan dunia. Nah, bermohon nama Allah biar kita sampai situ, ya. Ini jadi orang Islam dari dulu sampai sekarang kagak berubah-berubah, ya. Ke masjid kalau gua mau aja, kalau gua kagak mau juga kagak, ya. Kalau ngambek nggak ke masjid, ya. Kadang-kadang kunci masjid diumpetin sama dia, ya. Jangan, ma'asyiral hadirin, mari setiap individu kita menjadi orang-orang yang fastabiqul khairat untuk kita bisa meraih jenjang hakikat. Makanya ulama katakan hakikat itu adalah hadiah. Dia bukan sesuatu yang akan seseorang bisa mencapai dengan ukuran tertentu. Dia adalah hadiah dari Allah setelah seseorang dia mengamalkan hidayah. Nah, hidayah itu syariat. Diamalkan dengan sepenuh hati, maka dia akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya itu adalah hakikat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita kemudahan untuk kita mengikuti jejak cara hidupnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah, demikianlah tausiah yang kedua yang telah disampaikan guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Fikri Junaidi. Mudah-mudahan beliau sampaikan dapat kita serap dan kita amalkan. Hadirin jamaah rahmati Allah, mereka acara berikutnya masih tausiah yang ketiga, dan ini tausiah yang terakhir.
Alhamdulillah penceramah kita telah hadir. Untuk itu kepada beliau yang mulia Al-Habib Ahmad bin Husain Al-Atas, wa ilaihi falyatafaddal mashkur. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memperingati Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kita bangun dari masjid ini terkecuali Allah sudah ampunkan semua dosa-dosa kita. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah angkat derajat kita, Allah luaskan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tama saya hormati di sini, masya Allah, banyak para asatid, para guru-guru, wabil khusus ketua DKM Masjid Nur Muhammad, yaitu banyak juga di sini para ustadz. Ada Ustadz Haji Ali Ilyas, Ustadz Haji Muhammad Khatib, Ustadz Haji Ahmad Sobari, Ustadz Insinyur Haji Syafi'i, Ustadz Haji Ahmad Zaini, Ustadz Haji Zainal Arifin. Kita doakan guru-guru kita, orang tua kita yang hadir pada saat ini di tengah-tengah kita, agar selalu dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, agar dipanjangkan umur mereka, diberkahi kehidupan mereka, dan bisa membimbing kita ke jalannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, jangan ngobrol di belakang ya. Dengerin sini nih. Alhamdulillah, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shalla 'alayya marratan sallallahu alaihi asyra marrah, wa man shalla 'alayya asyra marrah sallallahu alaihi mi'ah marrah, wa man shalla 'alayya mi'ah marrah sallallahu alaihi alfa marrah, wa man shalla 'alayya alfa marrah falyatabawwa maq'adatahu fil jannah. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqan nabiyul wafiyul karim. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat-malaikatnya berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun diperintahkan oleh Allah. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman,
Sallu, berselawatlah kalian kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perintah dari Allah. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah diperintahkan Allah, maka wajib atas kita melakukan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan malaikat-malaikatnya Allah berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita berselawat, jangan kita sangka kita mendoakan Nabi, bukan. Ya. Kalau kita berselawat, kita bukan mendoakan Nabi. Doa kita apa sih? Ya, kalau kita berselawat, maka selawat tersebut akan berbalik ke diri kita. Maknanya apa? Seakan-akan kita minta keselamatan kepada Allah berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tong, woi. Tong. Duduk, jangan pada bercanda, gue karungin nih. Ya, duduk ya, jangan pada bercanda ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala beramal, para malaikat punya amalan berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, Allah tidak sholat, Allah tidak pergi haji, Allah tidak bayar zakat, Allah tidak puasa bulan Ramadan. Tidak seperti kita ya, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah punya amalan yang bisa kita ikutin, amalannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah dan para malaikat berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun harus banyak selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih, alhamdulillah kita merayakan Maulid dari awal tadi baca Maulid udah sholawat. Kan awal ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Itu berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya hanya menyambung omongan Ustadz yang tadi. Itu Ustadz Masya Allah berkata tentang sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki di kota Mekah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Maulid cuman setahun sekali. Kalau orang yang hanya menghidupkan Maulid setahun sekali, maka orang tersebut dikatakan bid'ah. Wah, ini Maulid bid'ah nih berarti nih. Kata Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki, kalau orang yang cuman ngidupin Maulid, girang sama Nabi, cinta sama Nabi cuman setahun sekali, kalau bulan Maulid doang, itu perayaan Maulidnya dikatakan bid'ah. Kenapa? Kok orang hadir Maulid tapi dia tidak menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi harus perlu perhatian nih. Kadang-kadang memang kita kalau lempengan Maulid getap ya, rajin gitu, buru-buru datangnya. Emang kadang-kadang ada sebagian orang niatnya nyari kebuli. No Maulid di sono, no kebulinya enak. Datang niatnya nyari kebuli. Sampai ada yang bawa plastik. Coba kita lihat ada yang bawa plastik gak kira-kira nih? Kadang-kadang ada yang bawa plastik itu buat orang rumah, bagus sih ngalap keberkahan, cuman kebangetan PA. Lah iya, ada yang niatnya begitu, ada yang niatnya pengen ongkoh-ongkoh. Enak nu rame-rame ongkoh-ongkoh dah di sono dah, di masjid ada yang model begitu. Ada lagi yang modelnya kagak enak buat tetangga, ada yang model begitu. Jadi kalau memang orang pengen dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti Nabi pernah bersabda di dalam hadisnya, Nabi berkata, "Man ahya sunnati kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, nanti di dalam surga dia bersamaku, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi memang harus menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa menghidupkannya? Dengan cara menuntut ilmu. Orang kalau mau tahu sunnahnya Nabi, nuntut ilmu. Biar rajin nuntut ilmu, cari majelis taklim. Yang belum pernah kenal majelis taklim, biar duduk di majelis taklim. Biar belajar yang benar, biar tahu hukum-hukum syariat, biar tahu caranya sholat, biar tahu caranya wudu, biar tahu yang membatalkan wudu,
biar tahu yang membatalkan sholat. Kan penting buat kita, karena wudhu dan sholat adalah keseharian kita yang diwajibkan oleh Allah sehari 5 kali. Jadi wajib seseorang menuntut ilmu, mencari ilmu tentang sholat. Seseorang menuntut ilmu, mencari ilmu tentang wudhu. Karena kalau orang sholat, orang berwudhu nggak pakai ilmu, jangan harap sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gal Imam Sahfatus Sabad Zubat, beliau mengatakan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa orang yang beramal tanpa ilmu, mengamalkan satu amalan tanpa ilmu, amaluhu mardudatun la tuqbalu, amal ibadahnya ditolak oleh Allah, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kudu wajib. Sholat ya sholat, nuntut ilmu pun lebih wajib. Karena kenapa? Kita bisa tahu ilmu sholat adanya di majelis ilmu. Agar sholat kita diterima, datang ke majelis ilmu, datang ke majelis taklim. Itu baru orang yang menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak, orang zaman sekarang ya, bener tuh, handphone tuh syaitan ya. Dulu setan, kuntilanak, gelantungan per pohon pisang, pohon sawo ya. Sekarang kagak, setan di kantong kita. Setan di kantong kita tuh, handphone pada tuh setan tuh. Dajjal, tahu Dajjal? Dajjal matanya berapa? 1. Handphone lihat tuh depan, kamera depan tuh matanya berapa? 1. Dajjal tuh nih. Saya nih, saya punya Dajjal juga nih. Tuh, cuman baik-baik ya. Kita minta selamatan dari Allah dari fitnah Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min fitnati masihid Dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada fitnah Dajjal. Ini hati-hati, handphone Dajjal. Ya. Bu. Itu yang Neng, dengerin sini ya, jangan pada bercanda nih. Nih, handphone Dajjal nih. Ya. Coba kita lihat berapa banyak orang maksiat lewat handphone. Ya, maksiat lewat handphone zaman sekarang. Ya, orang kita mau lihat apapun hal yang diharamkan oleh Allah ada di sini. Makanya nih handphone kayak pisau. Kalau saya bilang kayak pisau. Kalau buat bunuh orang haram nih handphone. Tapi kalau buat ngupas banggahnya dibagi-bagiin, dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pahalanya besar, ngumpas duren ya, durennya dibagiin orang dapat pahala. Tapi kalau buat bunuh orang dosa. Sama nih handphone begitu juga. Kalau seandainya kita lakukan hal-hal yang baik, dengerin Al-Quran, dengerin selawat ya, buat baca Al-Quran, buat telepon orang tua ya, hubungan yang baik-baik, telepon guru ya, ngasih kabar sama orang tua, ngasih kabar sama guru, jadi pahala nih handphone tuh. Tapi kalau TikTokan, nih, bu, biasanya perempuan yang main TikTok nih, bu, pada main TikTok gak bu? Bu, diam baik. Main Instagram gak bu? Instagram bu? Enggak, insya Allah ya. Facebook, enggak ya? Udah bu, udah pada tua, jangan pakai foto-foto, selfie. Zaman sekarang, masya Allah, datang kemana selfie dulu, cekrek. Datang kemana selfie dulu, cekrek. Hati-hati nih, ya, sama yang namanya handphone, bahaya nih, ya. Joget-joget, ya, di handphone. Naudzubillah min dzalik, ini fitnah. Hati-hati. Masya Allah, jangan suka kita melanggar daripada syariatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya biar nuntut ilmu, biar pinter. Cara sholat ya, itu penting buat kita tuh ya. Jangan sampai kita nggak tahu tata cara sholat. Pak, ada satu cerita orang nggak punya ilmu tentang sholat, sok-sokan mau jadi imam. Banyak nih yang begini nih ya. Karena syarat jadi imam tuh harus faqih, dia harus paham ilmu fikih. Jangan nggak punya ilmu, tahu-tahu mau jadi imam, ini repot nih, berabe nih. Zaman sekarang lagi pada zaman berebut masjid, ya, mau jadi imam, masya Allah. Orang dulu pak kalau suruh jadi imam tawadhu nggak berani pak. Antum aja saling memberi. Kadang mah kagak, dah main maju aja. Sof wastadilu taqarrabu yarhamukumullah. Wah, seakan-akan dia yang paling alim.
Orang dulu mah tawadu, ada orang dulu rendah diri berakhlak. Ya, apalagi ngelihat ada orang tua alim, harus dahulukan yang tua alim. Tapi kalau nggak ada orang tua yang alim, ada anak muda alim, tetap dahulukan yang alim karena dia harus mengetahui ilmu tentang sholat. Ada satu cerita ini nih dari Abah Ali nih cerita nih. Tempo hari ada orang mimpin sholat maghrib, baca surat Inna anzalnahu fi lailatil Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Makmum dengar salah nih, masa lailatul qadar? Lailatil. Kata si makmum nih, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Alah. Lailatul. Nengok. Tadi kata lo lailatil, sekarang lailatul. Salah, batal gak? Batal. Orang gak punya ilmu tuh begitu. Tapi kalau orang punya ilmu, dia tahu, dia bisa kunut, tempo-tempo kunut. No, orang sono no, bukan orang sini, orang sono no. Kunut. Orang kan kalau kunut lupa, lanjutin aja sholatnya ya. Sholat subuh nih, sholat subuh kalau lupa lanjutin, jangan bangun, nggak boleh. Kalau sudah narok jidat di tempat sujud, nggak boleh bangun. Kalau bangun aliman amidan, sengaja dia tahu batalat sholatuhu, batal sholatnya. Tuh, ya. Ini kagak tempo-tempo lupa kunut, teriak Allah, busut, gua lupa kunut. Masya Allah. Batal gak? Batal. Tuh, makanya kalau mau jadi imam biar tahu diri dulu. Oh bisa insya Allah nih. Atau ditunjuk ya her, ahlan wa sahlan. Itu baru. Jangan mau sok-sokan jadi imam, sok mau kelihatan orang. Ya Allah, An-Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk rendah diri, tawadhu. Ikutin akhlaknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam jati diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kalian, kita umat Nabi Muhammad SAW, perihal yang baik, suri tauladan yang baik yang harus kita ikuti. Itulah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti dalam omongan yang bagus-bagus, ya. Dalam tata bicara tuh biar bagus. Tuh Nabi tuh. Nabi kalau ngomong selalu nyenengin orang. Nabi kalau ngomong selalu nyenengin orang. Nggak ada Nabi ngomong nyakitin orang, nggak ada. Nabi nggak pernah berbohong. Tuh, kita coba nih, kita bohong, wah segudang bohong kita ya. Nabi nggak pernah berbohong, nggak pernah. Nabi selalu bicara yang bagus. Nabi nggak pernah gibahin orang. Nabi nggak pernah ngadu domba orang. Tuh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau seandainya diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Fa idza da'a miskinu ijabatan muajjalah. Nabi SAW kalau diundang sama orang miskin buru-buru datangnya. Masya Allah. Kalau kita kan kagak, terbalik. Kalau kita kalau orang miskin, dah ntar aja, dia mah gampang. Paling nggak di rumahnya kacang rebus. Ya, kalau orang miskin. Kalau orang kaya, acara maghrib dari asar udah nongkrong. Kalau orang kaya tuh kadang-kadang. Itu kan berpaling daripada ajaran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sampai ngajarin kita akhlak daripada masuk kamar mandi. Makanya di dalam kitab-kitab tuh fikih tuh adab baitul khala, adab masuk ke dalam kamar mandi. Nabi ajarkan sampai masuk kamar mandi, Nabi ajarkan. Kita masuk kamar mandi tiap hari gak? Masuk kamar mandi tiap hari ya. Nabi ajarin nih masuk kamar mandi adabnya. Sebelum masuk baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Apal ya. Tapi kadang-kadang lempengan masuk kamar mandi lupa lagi tuh doa. Ya, ntar nih pulang nih masuk kamar lupa, kagak baca doa, masuk aja nyelonong. Mestinya kan baca doa. Nabi ajarkan tuh. Kenapa? Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepada engkau minal khubuthi wal khaba'ith, dari godaan setan laki-laki dan godaan setan perempuan. Di dalam kamar mandi kalau yang masuk laki-laki yang godain setan perempuan. Kalau yang masuk perempuan yang godain setan laki-laki.
Saya lagi bingung nih, kalau bencong yang masuk gimana nih? Wah, mudah-mudahan dikerbutin tuh bencong, ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kalau masuk kamar mandi dahulukan kaki kiri. Nabi ajarkan dahulukan kaki kiri, dahulukan kaki kiri, jangan kaki kanan, kaki kiri. Ya, masuk kamar mandi sebelum buka baju atau buka celana atau buka sarung, baca Bismillahilladzi la ilaha illahu. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Apa faedahnya? Setan nggak ngelihat kita, kita nggak ngelihat setan. Tuh, baca doa tuh. Kalau bilang ilmu hilang, tuyulan lagi tahu atau tuyulan dalam. Dan kalau buka baju hilang ya, dia baca Bismillahilladzi la ilaha illahu. Kenapa? Aurat kita jangan sampai dilihat sama syaitan. Aurat kita jangan sampai dilihat sama syaitan. Kita aja melihat aurat kita makruh hukumnya. Kita ini punya aurat, melihat aurat kita makruh hukumnya. Nah, kalau sebelum buang air besar atau buang air kecil, pastikan airnya cukup. Pastikan airnya cukup. Jangan masuk kamar mandi, brak, pasti buka airnya mati. Mampus. Banyak nggak kadang-kadang gitu? Sebelum buang air siapkan airnya ada. Nah, kalau air udah ada baru kan. Dan faedahnya kalau orang lagi buang air nyalain air sama-sama suaranya jadi nggak kedengeran tuh apa-apa yang kita keluarkan. Ya, jangan masuk brak. Masya Allah, di depan ada ibu-ibu lagi ngisi kawah. Siapa itu? Malu nggak? Malu, Masya Allah. Jangan nyalain air biar sama-sama apa-apa yang keluar dari kemaluan depan atau kemaluan belakang tidak terdengar orang. Kalau buang air besar atau buang air kecil, cara jongkoknya ada caranya. Kadang-kadang kan jongkok gitu. Ya, enggak ada caranya. Kaki kanan nih, ya jingkek. Kaki kanan jingkek nih, ya. Kaki kiri dia begitu tuh, tetap. Kaki kanan jingkek, kaki kiri tetap. Ini tangan kiri tutupin kemaluan. Caranya nih ya, tangan kiri tutupin kemaluan. Biar kenapa? Biar kita nggak melihat kemaluan kita. Jangan pakai celana. Apalagi yang keluar kan ya kalau aja lembek juga. Nggak keluar emas aja, nggak bakal keluar. Ya. Jadi jangan melihat apa-apa yang keluar dari kemaluan kita. Jangan melihat kemaluan kita tuh, caranya gitu. Tuh, duduknya nih, jongkoknya nih. Jangan juga kencing diri. Kalau kencing diri sapi tuh, kencingnya diri tuh, ya. Kambing tuh, ya. Apalagi anjing, angkat dikit gitu. Makanya kalau orang yang kencing diri kayak binatang dia. Tuh, jadi kalau kencing dia duduk. Biar sehat. Nabi SAW nggak ada penyakit prostat, nggak ada penyakit kencing manis, nggak ada penyakit yang bahaya, nggak ada. Kenapa? Karena Nabi punya cara yang begitu sehat, cara yang langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita harus ikut Nabi Muhammad SAW. Tuh caranya begitu tuh, ya tutupin, agak dimiringin ke kiri dikit, agar gampang keluarnya. Ya, agar gampang keluar. Habis udah kelar, jangan pakai kelamaan di kamar mandi, jangan pakai ngomong dulu, bikin apaan tahu kadang-kadang. Ya, banyak aja. Udah kelar ya, udah kelar. Ingat ini kok mana ya? Nyari apa ya? Ada jangan ini yang Masya Allah. Jangan buru-buru cebok, buru-buru keluar. Kenapa? Karena kamar mandi baik itu syaitan, rumahnya setan. Jangan lama-lama di kamar mandi, jangan buru-buru cebok pakai tangan kiri, jangan pakai tangan kanan. Ya, cebok pakai tangan kiri. Habis itu baca doa cebok, Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, jagalah aku punya kemaluan daripada perbuatan-perbuatan keji, dan sucikanlah hati aku daripada sifat orang-orang munafik. Cebok itu ya, cebok. Habis cebok pakai bajunya lagi. Ketika keluar dari kamar mandi, dahulukan kaki kanan. Tadi masuk pakai kaki kiri. Setelah keluar dari kamar mandi pakai kaki kanan. Ingat ya.
keluar kaki kan? Ingat nih, itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sampai ke kamar mandi itu diperhatikan. Tidur ada caranya tidur, ya. Makan ada caranya, duduk ada caranya, jalan ada caranya. Semua muanya diajar oleh Rasulullah SAW. Ini saya ceramah paling cuma 20 menit nih, ya. Ngos-ngosan juga Allah ini, ya. Kalau mau tahu sunnah-sunnahnya Nabi nuntut ilmu, datang ke majelis taklim. Dapat ilmu, catat, amalin. Dapat ilmu, catat, diamalin. Setiap minggu yang pada kerja, yang pada mencari dunia, setiap minggu biar punya waktu untuk nuntut ilmu. Jangan takut miskin, jangan takut ngaji, ngaji kan kehilangan pekerjaan, ngaji kan kehilangan uang, jangan takut. Kata Nabi Muhammad SAW, man tarokal ilma khaufan minal faqr, zadahu Allahu alaihi. Barang siapa orang yang meninggalkan majelis ilmu takut karena miskin. Kalau saya datang pengajian, ini bisnisan 200.000 sayang. Wah, kadang-kadang juga datang. Kadang-kadang ada orang udah rapi, pakai koko, pakai peci, pakai sarung, naik motor, ini udah rapi di depan rumah. Ada temennya setan. Hei, lu mau mana? Gua mau ngaji. Lu mendingan anterin gua ke Bogor, gua kasih 200.000. Masya Allah. Oh. Kadang-kadang iman goyang tuh. Ngaji seminggu depan, beli 200.000 disayangin. Tuh. Padahal kan mestinya dibalik, ya. Mestinya dibalik. Ngaji nggak bisa, tunda-tunda nggak bisa. Justru rizki, uang bisa besok-besok kita cari lagi. Gitu yang benar. Kan kata Sayyidina Umar apa? Ikmal di dunia ka'annaka ta'ishu abada. Amalkan untuk duniamu seakan-akan kau hidup selama-lamanya. Untuk dunia, ya, seakan-akan kau masih hidup selama-lama. Ntar ada besok, tenang aja. Kalau udah gampang cuma dunia, besok udah ada. Begitu tuh caranya tuh. Ikmal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Apa kata Sayyidina Umar? Amalkanlah untuk akhirat kalian seakan-akan besok kalian mati. Jadi kalau kita ada urusan akhirat, langsung buru-buru. Karena kenapa? Takut kalau anak gak ada umur gimana? Pengajian ini kalau nyampe minggu depan, kalau nggak nyampe minggu depan, jadi amalkanlah untuk akhirat kalian seakan-akan kalian meninggal besok. Ya, jadi ayo kita amalkan amalan-amalan akhirat untuk ilmu, biar rajin, biar semangat, insya Allah biar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini manfaat sedikit juga manfaat insya Allah, karena sudah malam. Mudah-mudahan duduknya kita dari awal diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma hdina bihuda waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tu'ina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalaqa amraka wa 'asab wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa la tu'inu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus para muhtaram Habibuna Habib Ahmad Al-Husain Al-Qas yang baru saja memberikan tausiahnya kepada kita. Al-Mukarram wal-Muhtaram Ustaz Nasrullah, Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Hamda Muhammad Hakim, Al-Mukarram wal-Muhtaram Ustaz Syifuddin, Ustaz Syafi'i, Ustaz Ahmad Sobari, Ustaz Sa'id, Ustaz Haji Zaini, dan para alim ulama dan guru yang lain. Mohon maaf tidak disebutkan semuanya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah acara ini dapat berjalan dengan lancar, ya, walaupun sebelumnya
ya, hujan yang kita nggak sangka-sangka. Dalam pikiran saya, aduh, nggak jadi nih, orang yang mau berangkat nggak ada yang datang dah. Pikiran saya begitu. Kagak ada yang datang dah orang yang kena hujan yang luar biasa, angin, rumah saya sampai jebol. Nggak taunya banyak kan yang lain lagi juga begitu juga, pada jebol juga atapnya. Ya Allah, jangan-jangan orang nggak ada yang pada mau datang Maulid. Tapi alhamdulillah ya, hadirin pada datang semuanya ya, karena kecintaannya kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada para jamaah, hadirin dan hadirat, para guru ya, para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu. Syukran, saya mengucapkan ribuan terima kasih, dan juga ucapan terima kasih kepada para jamaah yang telah membantu terlaksananya kegiatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu ya tenaga anak-anak muda dari Majelis Taklim malam Senin, MTMS Majelis Taklim malam Senin ya, MTMS itu Majelis Taklim malam Senin yang diketuai oleh Saudara Jayadi. Alhamdulillah dibantu oleh beliau dan para anggota Majelis Taklim malam Senin ini dapat berjalan dengan lancar. Juga istri saya yang masak lauknya, alhamdulillah ya, semuanya berjalan dengan lancar. Juga terima kasih kepada yang telah memberikan bantuannya, baik berupa air minum ya, Bang Haji Junaidi ngasih, Bapak RW ya, Bapak Saudara Mat Yasin, dan semuanya mudah-mudahan jerih payah kita, hadirnya kita di sini, bantuannya baik tenaga, keuangan dan sebagainya mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, hanya barangkali bisa ngundangnya doang ya, tempat jamuannya barangkali nggak memuaskan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kita sambutan bersama Ketua Panitia guru kita Al-Mukarram Ustaz Ilyas, mudah-mudahan sudah sampaikan. Jadi lebih kita untuk ke depan lebih semangat lagi ke depannya untuk lebih syiar untuk peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, acara yang terakhir barangkali acara bacaan doa. Kita mohonkan kepada guru kita Al-Mukarram Ustaz Haji Nasrullah Jamaluddin LC untuk memimpin doa yang pertama, dan doa yang kedua kita mohon kepada orang tua kita, guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Ahmad Zaini. Pada beliau kami persilahkan. Sallu ala Muhammad. Hadirin jamaah, kita baca surat Al-Fatihah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah taala angkat bala musibah Covid-19, biar kita diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezeki. Anak-anak kita Allah jadikan putra putri yang saleh dan salihah. Suami kita Allah jadikan suami yang insya Allah sayang sama istri-istrinya. Istri kita yang sayang sama suaminya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkahkan kehidupan kita seluruhnya. Al-Fatihah hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarafa wa karrama wa jad wa azam kalimatu haqqin ala nahya wa layha namut wa layha nubat insyaallah ta'ala minal aminin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq al-khatimi lima sabaq an-nasir haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina
وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. فاتحة. ربنا الكريم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تباركنا من بعده تباركا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما ربي دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الله الله يا الله 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 يا الله يا ربي صل على المختار طيب القلوب كما مجمع المولد يجل الكروب ذوق توبتك يا العاصي إذا بتتوب ذوق توبتك يا الشارد إذا بتوب ذا جمع لا شك تغفر به جميع